Islam, tapi juga sumber cahaya bagi seluruh umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Benar banget nih, kadang kita sibuk banget dengan urusan dunia, kuliah, kerja, aktivitas harian, sampai lupa bahwa sebenarnya ada satu pahlawan hidup yang sudah Allah siapkan untuk kita. Pahlawan yang gak pernah basi, gak pernah ketinggalan zaman, dan selalu relevan dari dulu sampai sekarang, itulah Al-Quran. Betul banget. Dan di episode kali ini kita nggak akan cuma membahas Al-Quran sebagai bacaan, tapi juga mencoba menyelangi ilmu yang mempelajarinya, yang disebut dengan ulumul Quran. Ilmu ini membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dari segi turunnya, keajaiban bahasanya, sampai bagaimana Al-Quran bisa tetap terjaga keasliannya selama berabad-abad. Wah, menarik banget ya. Dan kalau kita renungkan, Al-Quran itu bukan sekedar teks yang dibaca, tapi pesan cinta dari Allah untuk manusia. Setiap ayatnya punya makna, setiap kata punya hikmah, dan setiap huruf punya nilai ibadah. Makanya dari itu, memahami Al-Quran itu nggak bisa asal. Kita perlu tahu konteksnya, sejarahnya, bahkan cara turunnya. Nah, di sini mulailah kita dengan tema ulumul Quran jadi penting, gitu ya. Nah, benar banget Pak Hayat. Kadang kita hanya fokus pada cara membaca yang indah atau mengajar target khatam, tapi lupa memahami bagaimana dan mengapa Al-Quran diturunkan. Padahal ulumul Quran mengajarkan kita bahwa setiap hal yang berkaitan dengan Al-Quran punya makna yang mendalam, dari makna ayat dan surat, rahasia di balik munasabah atau keterkaitan antar ayat, sampai sejarah panjang bagaimana Al-Quran dikodifikasi pada masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Iya, dan menariknya lagi, ulumul Quran itu juga mengikat sisi ilmiah dari kitab suci ini. Kita bakal bahas bagaimana Al-Quran ternyata bukan hanya benar dari sisi keimanan, tapi juga selaras dengan sains modern. Fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan abad ini ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak ribuan tahun lalu. Dan semua itu menunjukkan satu hal besar, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat abadi. Gitu. Nah, teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Kalau Al-Quran adalah mukjizat, maka mempelajarinya berarti kita sedang berinteraksi dengan mukjizat itu sendiri. Kita sedang menyentuh wahyu yang dulu turun kepada Rasulullah SAW yang menjadi cahaya di dunia. Bayangkan, setiap kali kita membaca satu ayat saja, sebenarnya kita sedang berkomunikasi langsung dengan firman Allah. Ya, dan disinilah pentingnya memahami kedudukan dan urgensi Al-Quran. Tema pertama yang akan kita bahas nanti adalah kita akan melihat bagaimana posisi Al-Quran dalam kehidupan manusia, kenapa ia menjadi sumber hukum, ilmu, dan moral. Kemudian kita akan lanjut ke berbagai topik menarik lainnya, mulai dari ijazah Quran atau keajaiban Al-Quran, ayat dan surat, munasabat, hingga sejarah turunnya Al-Quran dan bukti keautentikannya secara sains dan sejarah. Jadi bisa dibilang di episode kali ini ada perjalanan spiritual dan intelektual sekaligus. Kita nggak hanya diajak berpikir, tapi juga diajak merasa, menyadari betapa besar kasih sayang Allah yang memberikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan semoga setelah mendengar podcast ini, kita semua jadi semakin dekat dengan Al-Quran, bukan hanya dalam bacaan, tapi juga dalam pengamalan. Nah, buat teman-teman yang lagi rebahan, ngerjain tugas atau mungkin lagi perjalanan, tenang aja. Kita bakal ngobrolin santai tapi berbobot, nggak berat tapi tetap dalam. Karena ulumul Quran bukan hanya untuk para ulama, tapi untuk siapa saja yang ingin mengenal Al-Quran lebih dalam. Oke, jadi pastikan kalian dengarkan sampai akhir ya, karena setiap segmen bakal saling terhubung dan penuh wawasan. Yuk sama-sama kita buka hati, kita buka pikiran, dan selami keindahan firman Allah melalui pembahasan ulumul Quran. Selamat mendengarkan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar pilihan. Apa
secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qiraat yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Iya, benar banget. Dan kedudukan Al-Quran itu luar biasa banget ya kan? Dia bukan cuma sebagai kitab suci, tapi juga sebagai pedoman hidup. Semua aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, sampai muamalah itu ada dalam Al-Quran, udah diatur gitu. Makanya arti mempelajari Al-Quran itu penting banget. Dalam surat Al-Isra ayat 9 disebutkan sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Jadi bukan cuma dibaca tapi juga harus dipahami dan diamalkan itu. Nah itu dia. Karena tanpa memahami maknanya, kita cuma dapat pahala tilawahnya aja, belum dapat hikmah dan petunjuk hidupnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal ijazul Quran. Nah, kata ijaz sendiri itu artinya adalah melemahkan. Maksudnya, Al-Quran itu memiliki keistimewaan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa ijazul Quran itu menunjukkan mukjizat Al-Quran dalam berbagai aspek. Dari sisi bahasa dan sastra, Al-Quran juga punya struktur dan gaya bahasa yang luar biasa indah. Bahkan penyair Arab zaman dulu aja gak bisa menandinginya. Selain itu, ada juga ijaz ilmiah, yaitu keajaiban ilmiah yang terbukti lewat sains modern, misalnya tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim atau tentang peredaran planet dan laut yang tidak bercampur. Betul banget. Terhadap ijaz itu ada banyak, ada yang bahasa, ada yang hukum, ilmiah, kita baik dan juga dari segi ketepatan isinya yang abadi sepanjang masa. Semua itu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dan bukan karangan manusia. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke hal yang sering kita dengar tapi sekarang dikaji lebih dalam, yaitu ayat dan surat. Jadi ayat itu secara bahasa artinya tanda, sedangkan secara istilah adalah bagian dari Al-Quran yang berdiri pada tanda tertentu. Nah, sementara surat adalah kumpulan ayat yang dimulai dengan Bismillah, kecuali dalam surat At-Taubah ya, dan diakhiri dengan tanda akhir surat. Totalnya itu ada 114 surat dengan lebih dari 6.000 ayat. Meskipun para ulama itu berbeda pendapat soal jumlah pastinya karena perbedaan dalam cara menghitung. Nah, ada juga nih istilah fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf pembukaan surat seperti alif lam mim di awal surat Al-Baqarah atau Yasin di surat Yasin. Para ulama punya banyak pendapat tentang maknanya. Ada yang bilang itu rahasia Allah, ada juga yang menganggapnya sebagai penegasan keunikan Al-Quran itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pembahasan munasabah. Ini menarik banget ya kan, guys? Jadi munasabah itu adalah hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain atau antara surat dalam Al-Quran. Fungsinya apa sih? Nah, di sini fungsi munasabah itu membantu untuk memahami konteks ayat dengan lebih menyeluruh. Misalnya, kenapa ayat ini turun setelah ayat tertentu, atau kenapa satu surat ini tidak harus sebelum surat lainnya. Nah, contohnya itu kayak antara surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Al-Fatihah itu berisi doa agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu dalam surat Al-Baqarah langsung dibuka dengan penjelasan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Wah, nyambung banget ya kan? Itulah keindahan munasabah menunjukkan kesempurnaan susunan Al-Quran itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas sejarah turunnya Al-Quran ini. Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, 13 ditambah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nah, makanya itu ada pembagian surat Makkiyah
Jadi pada masa Nabi, Al-Quran belum dalam bentuk mushaf seperti sekarang ini. Betul banget. Dari itu Al-Quran dihafal para sahabat dan juga ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, batu, dan kulit binatang. Baru setelah Nabi wafat di masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf karena banyak penghafal buku dalam perang jamaah. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan dilakukan standarisasi bacaan dan mushaf Utsmani disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Nah, mushaf itulah yang menjadi rujukan sampai sekarang. Lalu di era modern ini Al-Quran dikodifikasikan dengan teknologi digital. Ada mushaf elektronik, terjemahan bahasa, bahkan aplikasi tafsir interaktif. Tapi keasliannya tetap terjaga karena proses tafsir dan tawatur yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas bukti keautentikan Al-Quran secara historis dan sains. Nah, sampai sekarang tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang berubah sejak 1400 tahun lalu. Ini sudah jadi bukti historis yang luar biasa. Bahkan penelitian manuskrip kuno seperti mushaf Topkapi di Turki dan mushaf Tashkent di Uzbekistan menunjukkan kesamaan dengan mushaf yang kita baca sekarang. Secara ilmiah juga banyak bukti, misalnya Al-Quran menunjukkan proses penciptaan manusia dari alkohol atau segumpal darah yang ternyata cocok banget dengan tahapan embrion. Atau tentang lautan yang tidak bercampur di dalam Quran surat Al-Rahman ayat 19-20. Itu baru terbukti secara sains setelah ditemukannya fenomena Berir antar samudra. Jadi jelas banget keautentikan Al-Quran terjaga dari dulu sampai sekarang. Jadi teman-teman, setelah kita berbincang cukup panjang tentang Al-Quran, rasanya ada begitu banyak hal yang kita bisa renungkan. Karena setiap pembahasan tadi, mulai dari kedudukan Al-Quran, sejarah turunnya hingga bukti keautentikannya, semuanya saling terhubung membentuk satu kesimpulan besar, yakni Al-Quran bukan sekedar kitab, tapi sumber kehidupan itu sendiri. Kita belajar bahwa kehidupan Al-Quran itu menempati posisi tertinggi dalam kehidupan umat Islam. Ia adalah pedoman, petunjuk sekaligus cahaya. Tanpa Al-Quran, manusia akan kehilangan arah seperti kapal di tengah lautan tanpa kompas. Dan bukan hanya itu, artinya juga begitu besar. Setiap ayat yang kita baca mengandung hikmah, nilai moral dan tuntunan untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Kemudian saat kita membahas ijazah Quran, kita disadarkan bahwa keajaiban Al-Quran tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mukjizatnya abadi, baik dari sisi bahasa, isi, hukum maupun sains modern. Gak ada satupun karya manusia yang mampu menandingi keindahan susunan bahasanya atau kedalaman maknanya. Setiap kata dalam Al-Quran adalah pilihan ilahi, penuh presisi dan kebijaksanaan. Dan bangga. Dan ketika kita menelaah ayat dan surat, kita jadi tahu bahwa struktur Al-Quran itu bukan acak tapi penuh dengan keterbukaan. Setiap ayat itu punya peran, setiap surat punya pesan. Bahkan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim dan Yasin pun bukan tanpa makna, tapi tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa ada manusia yang menandingi gaya bahasa Al-Quran. Lalu munasabah mengajarkan kita untuk tidak membaca ayat secara terpisah, karena setiap ayat, setiap surat saling menyambung, seperti potongan puzzle yang membentuk satu gambar besar. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman terhadap Al-Quran harus utuh. Kalau kita potong-potong maknanya, kita bisa salah tafsir. Tapi kalau kita melihat keterkaitannya, kita akan menemukan keindahan yang luar biasa. Dari perjalanan kita semakin dalam ketika kita membahas sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana nabi pertama turun di Gua Hira di saat dunia tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, lalu perlahan ayat demi ayat turun selama 23 tahun, menuntun manusia menuju cahaya ilmu dan iman. Dari ayat Makkiyah yang menunjukkan akidah hingga ayat Madaniyah yang menata kehidupan. Dan tentu saja
Bayangkan 14 abad berlalu tapi isinya tetap utuh. Itu bukan kebetulan, tapi janji Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya bunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Ayat itu bukan cuma janji tapi bukti, karena bahkan secara retoris dan ilmiah keautentikan Al-Quran itu terus terbukti. Manuskrip kuno yang ditemukan di berbagai tempat di dunia menunjukkan kesamaan isi, dan ayat-ayat yang dulu tampak misterius kini justru terbukti lewat sains modern. Tentang lautan yang tak bercampur, tentang penciptaan manusia, tentang peredaran planet, semuanya sesuai dengan umat dunia pada diberikan jauh sains modern. Nah, jadi setelah semua ini, apa sih kesimpulan akhirnya? Jadi kesimpulan sederhananya, tapi sangat dalam itu, Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Ia bukan sekedar bacaan, tapi pedoman yang membentuk akal, hati, dan perbuatan manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca di bulan Ramadan, tapi untuk dipeluk setiap hari. Dan semakin kita mendalaminya, semakin kita mengenal Sang Pencipta. Mempelajari ulumul Quran berarti membuka jendela untuk melihat keagungan wahyu. Kita jadi tahu bagaimana Allah menjaga firman-Nya, bagaimana Al-Quran membimbing manusia kita zaman, dan bagaimana kita umat yang hidup di masa modern tetap bisa merasakan sebuah ilahi dari setiap ayat yang kita baca. Keren banget. Jadi ulumul Quran bukan hanya ilmu tentang teks, tapi ilmu tentang cinta. Cinta Allah kepada hamba-Nya lewat wahyu yang Ia turunkan, dan cinta kita kepada Allah lewat upaya memahami dan mengamalkan firman-Nya. Jadi teman-teman pendengar, marilah kita jaga hubungan kita dengan Al-Quran. Baca mesti sedikit, pahami mesti kuat. Karena setiap langkah kecil menuju Al-Quran sejatinya adalah langkah besar menuju Allah. Semoga Allah menambahkan dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran, memudahkan lisan kita untuk membacanya, dan memberi kekuatan agar kita mampu mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Wah, nggak kerasa ya, Hes. Kita udah ngobrol banyak banget soal ulumul Quran, dari kedudukannya, sejarah turunnya, sampai bukti keautentikannya. Iya, semoga obrolan ini bisa menambah semangat kita semua lebih mencintai dan memahami Al-Quran. Bukan cuma dibaca, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih ya sudah dengerin podcast kami. Jangan lupa buat terus belajar dan memperdalam ilmu Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.